Hai sahabat Rano, apa kabar? Aduh, berbahagia hari ini saya kedatangan. Aduh, ini sangat-sangat spesial. Sejak kecil saya sangat mengidolakan pasangan ini. Siapa itu? Yaitu Mbak Widiawati dan Bung Sofan Sofian. Sore hari ini Mbak Wid main ke rumahnya Sidul. Mbak, makasih loh Mbak. Ih, sama-sama. Sebetulnya saya mau ke rumah Mbak Wid, tapi Mbak Wid bilang aku nggak mau, aku mau di luar, mau di outdoor. Outdoor, terus pengen ngelihat ketemu si Sipo. Pengen mau lihat Sipo katanya. Ternyata Mbak Widya ini senang si Sipo dan dia ikutin si Sipo. Ntar mudah-mudahan kalau Sipo punya anak kita kasih buat Mbak Wid. Oke Mbak Wid, terima kasih anyway. Saya jujur agak surprise. Saya di YouTube nih barangkali baru 2 bulan Mbak. Jujur bingung format apa melihat begini. Nah saya coba bukan mengangkat, ada potensi yang lain yang ternyata banyak orang tanya, yaitu tentang bagaimana, ya kalau maaf lah nun sewu, kalau Mbak Wid ini masih bahasa masih eksis, tapi mungkin ada beberapa yang sudah tidak. Makanya kemarin saya ke Cenonon, wah itu responnya luar biasa. Ke Yesi, wah itu juga kalau Yesi masih inilah. Nah kalau Mbak Wid ini memang banyak ditanya, Mbak Widya ini main apa setelah yang kemarin apa yang jadi mahasiswa baru? Saya bilang, baru. Ini kan rencana apa? Yang keluarga selamat? Ya, keluarga selamat. Kapan rencana? Minggu depan. Jadi Mbak jadi istrinya Mas Indro? Ya enggak. Oh bukan? Ibunya. Oh jadi ibunya? Loh, Ibunya. oh Indro sama Desi? Indra sama Desi. Aku jadi ibunya, jadi nanti di rambut diputihin. Oh gitu? Oke. Ini kan film istilah adaptasi kan? Adaptasi dari film India. India. Udah nonton filmnya? Udah sekali kita ya kepingin tahu aja seperti apa gitu. Udah sekali aja. Oke. Cukup. Mbak Wid tentu saja bukan berarti merewind, tapi banyak sekali orang yang masih ingin tahu. Kalau di film oke lah. Cuman orang tuh banyak nggak percaya kalau Mbak Wid ini dulu istilahnya penyanyi. Ya. Bahkan ada trio Vista. Fiska. Ya kan Fiska ya. Itu tahun berapa Mbak? Itu sebelum tahun 70. Artinya kan istilah Mbak hadir sebagai Itu dulu. nyanyi dulu kan? Nyanyi dulu. Jadi diawali dengan kita nyanyi. Jadi masuk ke dunia entertainment itu ya dari nyanyi dulu. Jadi dengan kakak-kakak. Mulainya sebetulnya kita tuh sering banget kalau pada waktu itu Kus Bersaudara kan lagi top-topnya. Ya. Lagunya dulu kan bagus-bagus sekali. Kita ya. selalu bertiga kalau di kamar iseng aja nyanyi gitu lagunya mereka, terus kita 1, 2, 3 gitu. Satu kali ibu juga bilang, kenapa sih kamu nggak kembangin gitu. Jadi ya ibulah yang banyak membantu kita gitu. Lama tuh Mbak? Soalnya saya sempat bikin album segala macam. Satu aja LP gitu sempat, dan lagunya sempat ada yang artinya sempat show keliling. Ya tapi tidak seperti kalau sekarang lain ya. gitu. Jadi sempat sih tapi gak terlalu karena saya lebih akhirnya ke film gitu loh. Mau nggak mau ya udah gitu. Nah ini bicara film, artinya kalau range sebagai ayah bukan penyanyi atau grup ada 5 tahun? Grup ada 5 tahun. Kemudian terjun ke film kan? Itu tahun berapa Mbak mulai? Kalau saya kan 70-an, barangkali Mbak duluan lah. Nah, kalau kamu nanya soal siapa aja suka nanya, tahun berapa aku paling nggak pernah ingat. Soalnya gini, bener-bener aku nggak pernah ingat. Yang saya ingat, karena itu nggak pernah saya lupa, yaitu tahun 74. Saya bukan, tahun 71 saya nonton film Mbak. Apa tuh? Judulnya Pengantin Remaja. Sempet nonton? Itu yang bikin saya terawang-awang Romi dan Juli. Itu dibuat tahun 70. Aku kan tadinya nggak mau, Ran. Gue nggak mau. Nggak mau sama sekali. Ibuku kan sama Bung Bem Umbok. Mereka sama. Itu Om Bim kan? Om Bem. Oke. Terus mereka bikin satu perusahaan. Jadi ibu saya kan Aries. Ya. Ini Bung Bem Aries. Lalu ibu Aries, betul. Ani Mambo. Ya. Ibunya Gibi Mambo itu juga Aries. Ya. Terus akhirnya mereka bikin lah itu Aries film. Terus pertama tuh mereka saya lupa. Lupa lah. Ada bagus. Pertama itu film dia di mana CinemaScope dengan color. Ya. Dulu kan kita belum. Betul masih black and white. Masih black and white. Yang kedua yaitu Pengantin Remaja, film pertama kali remaja. Kayaknya Mama ya yang color itu. Oh bukan. Pengantin Remaja. Baru Mama. Oh baru Mama ya. Itu betul itu film istilahnya color.
Color pertama. Pertama dengan itu kalau yang sekarang ini apa si Dian Sastro filmnya tuh waktu itu Oh, kan meledak. ada apa dengan cinta? Iya, Oke. ya kan sama kurang Ya, ya, lebih ya, pada ya. waktu Iya, itu. iya, iya, itu sama juga kayak kita cinta SMA. meledak. Ini menarik. Mbak Wit nggak mau. Kamu, Kenapa? orangnya mudi kan aku. Aku gini siapa sih yang main nggak tahu dan ibu. Jadi saya nggak maaf, waktu itu belum kenal Bung Sofan. belum lah, belum sama sekali. Oh iya? Belum kenal, jadi siapa yang main saya gitu. Akhirnya ketemu sama Om Bem, Bung Ya. Bem ya. Hmm. Wit main lah. Awalnya dia minta bunga dan bunga berguguran. Oh, itu dulu, iya, iya, dan ada, bunga, ada, dan bunga itu juga berguguran. color juga, betul itu Ya. dulu. Tapi maksud saya ini mengenai remaja ya pengantin Pengantin remaja. remaja. Itu dulu dia minta, saya nggak mau. Ada bagus banget ceritanya. Nggak bagus mau banget. kenapa? Nggak mau aja. Saya kalau lagi mau, kalau enggak. Artinya itu bukan film pertama kan? Oh bukan, udah beberapa. Saya sempat syuting pulang dari Bali karena saya syuting sama ada joint venture-nya Perfini waktu Ya. itu, Pak Usmar sama Itali. Oke. Itu. Jadi saya sempat main. Oke. Gitu. Ini menarik. Saya baru tahu kalau Mbak Witi nggak mau film Awalnya pengantin nggak mau. remaja. Sementara yang saya nonton tahun 71, saya masih ingat itu film pertama kali saya tonton. Oh gitu. Waktu saya kecil itu yang membuat saya terinspirasi. Kapan saya jadi Sopan Sopian dan punya teman Romi. Nah, tiba-tiba kan Rapi Film Apa tuh? bikin film Romi dan Juli. Mbak Wit juga main sama Om Sopan. Oh iya Rap, iyalah. Ya, Nah, ya, itu jadi- Romi jadi Yuli cameo-nya. setelah besarnya. Setelah gitu besarnya. kan. Lalu itu nggak bisa. Bung Has yang main Bung Asmanan, Bung benar, Asma benar, yang, benar, sutradaranya. Iya. Terus akhirnya mau kena gimana? Ini sih itu Sipo, ya. Sipo main Dia keluar. baru Main di luar. berenang, dia Kamu, baru ayo sana berenang, Bapak dia. lagi kerja dulu ya. Oke. Lucunya. Mau terus gimana, Mbak? Tiba-tiba mau, memutuskan mau. Akhirnya ya begini terus ceritanya begini. Nanti dia pikir-pikir ya waktu itu saya manggilnya Om. Pikir-pikir ya Om ya gitu deh. Akhirnya terus Ibu ketemu sama Bung Sofan juga. Tapi saya nggak mau gitu. Ini orangnya kan begitu lah, Ya. nggak mau. Kalau nggak salah urusan tanda tangan atau apa nggak ngerti Oke. lah. Nggak ngerti gimana. Terus akhirnya datang, Bu gimana? Seneng banget. Sini dong. Sipo, ayo sana kotor. Ayo. Lucu banget ya. Terus aku tanya gimana Bu orangnya, ganteng loh. Oh oke. Oh, jadi sama sekali belum. Nggak tahu tapi terus Ibu bilang gini, Ibu kenal kok sama keluarganya. Jadi Bapak Manai ya, Sofan. karena memang waktu itu kan sempat duta besar Ya, kan betul. di Rusia. Betul. Jadi keluarga dari saya tuh banyak kenal gitu dengan mereka. Jadi akhirnya saya juga nggak tahu gimana akhirnya saya mau gitu. Tiba-tiba langsung selamatan, ketemu di situ. Terus gini, oke juga nih gitu. Ya, Ya, saya mau bertanya bandel. Kan pertemuan pertama kali di situ. Hah. Dan langsung jatuh cinta. Enggak belum. Oh, belum juga? Belum. Ih, kalau gitu salah persepsi kita. Belum. Kita soalnya waktu itu ngomong sama Yesi, waduh, kita kapan kayak Om Belum. Bung Sopan sama Tante Mbak Belum. Wit waktu itu kita tak panggil Tante Widiawati. Hmm. Belum berarti. Belum. Sama sekali belum. Cuma ya oke, keren, laki banget gitu ya. Cuma ada dalam hati gitu. Terus akhirnya Bung Bem, Widya, Sofan sini datang. Kalian harus namanya baru kan. Ini benar. film. Kalau Bung Sopan udah pernah main ya? Ya itu dan bunga-bunga berguguran Oh. tapi dia hanya sebagai ekstra saja. Oke. Saya tahunya dulu ada Sanrego, film judul Sanrego itu Bung Sopan juga yang main tuh. Enggak. Dia pernah main si Bongkok apa? Si Bongkok aku kan main juga. Oh, main juga ya. Rapi itu kan? Rapi. Yang Waktu film itu, silat. iya. Iya, benar. Oh, itu ya benar. Mm-mm. Oh, Sanrego Lain ya. bukan WD Mokhtar. WD Mokhtar, benar. Oh, jadi waktu itu pertemuan pertama masih biasa Justru saja. biasa aja. Akhirnya dekat biasa kan break kalau adegan lain ya kita ngobrol. Akhirnya ada ini kok kayaknya seru gitu loh. Akhirnya pacaran jadi gitu loh. Jadinya justru satu kali kita di Taman Suropati naik, kalau ingat pasti kan kita naik mobil di mana mobilnya itu open cab ya. Terus nungguin gitu, kamera jauh di seberang gitu. Kita lagi nungguin terus Wit manggilnya masih Wit sama saya lupa. Kita manggil dia Mas atau Pan aja saya lupa. Mau nggak kawin sama saya? Aku nggak pakai udah pacaran. Oh, gitu. udah pacaran. Udah pacaran sedikit gitu. Aku nggak pakai A I U mau aku gitu.
tepatnya tahun berapa, Mbak? Menikah? 72. 72. Itu film kan 70. Iya. Film 70 saya nonton 71. Saya nonton film Pengantin Remaja. Rata-rata orang tuh soalnya nonton dulu berkali-kali. ada film yang saya tonton waktu kecil, Pengantin Remaja dengan Melody. Oh ya, Si Mark itu, Lester Mark sama Lester Tracy sama Hyde itu. Tracy Itu Hyde. juga sama seperti kayak Pengantin Itu Remaja, tahun cuman itu mereka tahun kecil. 73. Ya. Nah, karena itu pada waktu itu Rapi bikin Romi dan Juli, waduh, saya bilang kebetulan saya kan Mbak Yesi itu satu teater. Jadi waktunya kalian ada teater saya juga? satu teater Kak Yana, Alam Surawijaya. Jadi ibu-ibu Ibu Deliana Ibu Surawijaya. Deliana, iya, Kita iya. satu teater. Makanya barangkali orang bilang kan chemistry-nya cocok gitu kayak karena mungkin kita satu teater. Oh, iya. Nah, Mbak Wit, oke. Berapa film main sama Om Sopan? Soalnya ada pertanyaan yang saya sembunyikan. Ini film yang paling istimewa buat saya. Berapa film? Nggak tahu. Aku tuh ya kalau ditanya tahun berapa, film berapa, ini tahun ini nggak bakal ingat. Enggak clipping? Enggak. Enggak hobi clipping? Enggak. Aduh, kemarin saya ke rumah Yesi Gusman, Mbak. Hebat dia. Aduh, ya mungkin ya memang dia dari memang Yesi Gusman dari dulu tuh nggak pernah mau jadi artis. Dia mau jadi pelajar. Dan dia simpen clipping itu. Hebat. Dari mulai tahun 71 Hmm. sampai dia terakhir film usia 18. Hebat. Luar biasa makanya. Hebat. Saya sendiri nggak punya. Itu dia. Kita ada clipping justru dari orang lain. Bener, Ini segini banyak. Oh ini, oh ya kita terima lah. Kita punya. Ya orang ini lain-lain. Tapi Bung Sofan masih lebih apik dari saya. Ya, saya saya Lebih tahu. Saya kenal Bung Sofan memang lebih banyak pada waktu saya kecil. Saya tahu Bung Sofan tuh orang paling rapi. Lebih apik dalam tren den kalau orang dulu orang bilang dandy. Ya. Celana nggak pernah pakai blue jean. Enggak. Dia orangnya rapi gitu kan. Nggak mau. Wah, Saya bilang kaki saya nggak bagus. Jadi orang-orang tertentu yang bagus pakai jeans. Kalau saya nggak pantas, jadi saya nggak mau. Dia pakai jeans hanya untuk film pencopet. Dia terpaksa aja karena memang udah disediain. Karena itu jadi supir kan, jadi dia mau nggak mau dia pakai. Oke. Nah, Sahabat Cyrano tahun 87 saya nggak pernah lupa. Ini film yang sangat luar biasa buat saya. Judulnya Arini. Masih ada kereta yang akan lewat. Yang nggak saya lupa adalah apa? Saya bermain dengan Mbak Wit. Yang nggak lupa lagi disutradarai oleh Om Sopan, Bung Sopan. Dan yang luar biasa syuting di Amerika. Seru ya. Itu film Indonesia pertama loh. Waduh, bayangin waktu itu kita cuma berapa orang kru ya? Cuma berapa orang di samping diliatin lagi sama orang. Mereka pikir ini ngapain sih bikin klip kali mereka pikir. Bayangin kita syuting di 2 lokasi besar. Ya satu kalau di depan stasiun Frisco nggak terlalu inilah. Yang besar itu kan satu UCLA. Bayangin ini UCLA ini kampus yang luar biasa besarnya. Yang kedua adalah airport juga, LA. Ampun ya. Jadi yang saya nggak bisa lupa, saya juga pemain, saya juga narik kabel. Itu dia semua sama seperti ketika film Perkawinan. Itu film pertama di Eropa. Di Eropa. Jadi Mbak Wit sama Om Sopan juga kan. Saya baru melahirkan itu Romi. Jadi itu juga sama. Sama adegan di mana hamil. Dan itu kan pakai stocking tebel-tebel. Aduh, hamil udah ngambil baju aja masukin bluk pakai gitu. Kalau sekarang kan udah ada memang khusus ini ya udah menjol sana menjol sini. Saya ingat waktu itu Mbak Wit waktu kita syuting di LA, Mbak Wit nyerika sendiri. Iyalah. Tukang makeup siapa namanya itu? Udah meninggal. Aduh, kok yang tinggi-tinggi tuh orang Padang gitu kan. Aduh, ya artinya itu luar biasa, bayangin Sahabat Cyrano. Kita nggak lebih 9 orang ya. Aku lupa. Enggak lebih dari 9 orang. Enggak, yang saya mau cerita, saya juga punya pengalaman syuting di Belanda kan waktu Sidul. Iya, Dul ya. Itu kita bisa bawa hampir 30 orang. Iya. Nah, kemarin syuting di Amerika. Aduh, itu makanya saya bilang itu nggak pernah saya lupa karena saya ketemu dengan Mbak Wit, bermain dengan Mbak Wit dengan satu novel yang luar biasa populer. Siapa yang nggak tahu? Kemudian yang sutradara adalah Om Sopan. Dan filmnya meledak. Meledak. Ya, kan Mbak Wit juga the best actress perasaan saya. Oh iya. Hari ini the best actress. Iya. Saya waktu itu cuman masuk nominasi aja. Nah, jadi artinya siapa? Nick, betul. Ya, kemarin juga dibikin sama Falcon kan? Ya dibikin versi barunya lah. Nah, jadi menarik lah. Mbak Wit, sekarang saya juga mungkin saya minta maaf kalau mungkin pertanyaan ini
Saya nggak pernah nyangka Om Sofan itu hobi motor. Tuh seneng banget dari dulu. Sejak kapan? Dari dulu. Oh iya? Dari dulu dia punya motor waktu dia masih muda punya motor, tapi tidak motor besar. Sempet sih dia bilang, aduh kepengen banget punya Harley, cuman kalau suruh beli enggak dulu. Saya jujur agak Karena terkejut mahal pada banget. waktu dengar Om Sofan itu bawa moge. Saya bilang, kapan naik motor gitu kan? Yang Enggak. mobil juga, Mercy segala macam. Wah udah deh orangnya, wah udah rapi deh. Ya kalau naik motor kan saya ngebayang ya, maaf deh kayak Indro Warkop kan itu rantai. Iya tetap dia tidak yang dengan tetap dia pakai rantai-rantai. Iya makanya saya kaget gitu kan. Tetap terus kadang-kadang nggak salah pakai rantai aku gitu-gitu. Tapi Makanya tetap pakai. Cuma perasaan memang saya nggak pernah lihat, jangankan naik moge, naik bebek aja nggak pernah gitu kan. Naik dia sih senang naik naik motor dulu senang. Terus kepingin banget dia punya. Saya kepingin banget. Cuma kan harganya mahal banget. Mahal banget, ratusan juta. Dia bilang ntar dulu deh gua beli motor. Ya alhamdulillah ada yang kasih. Ada yang kasih, yang ngasih sampai aduh aku rasanya enggak, saya bilang tidak, semua udah Allah yang atur. Makanya jujur ya kita waktu itu terkejut, banyak yang tanya, loh memang Om Sofan tuh naik motor. Saya jujur perasaan saya dia nggak hobi naik motor, karena dia hobinya naik mobil. Hobi banget. Karena orangnya kan rapi, nggak pernah udah deh. Nyuci motornya berjam-jam, 3 jam. Oh iya? Lama gitu kan. Kalau itu terus manggil saya untuk nemenin aja gitu kan. Kalau di garasi, depan garasi. Karena habis gitu pinjem hair dryer dong buat ngeringin sampai ke dalam-dalam. Shit, sampai pokoknya sampai nggak ada harus air nggak ada yang netes lagi. Kok hampir kurang lebih 3 jam lah, lama. Oh iya? Sama mobil juga begitu, motor juga. Jangan jauh. Dan aku pernah ikut touring gitu. Touring tapi nggak pakai motor sendiri, pakai motor yang itu lupa ya. Di Malaysia. Malaysia. Kita keliling Malaysia. Oh seru banget. Aku sebenarnya juga suka. Oh iya? Aku juga suka, menikmati. Waduh, kaget saya dengar Mbak Wid suka touring begitu. Ya, Mbak Widiawati yang kita pahami kan nih, apa ya, wanita anggun yang apa ya istilahnya, ya laler nempelnya jatuh kalau Benyamin bilang. Enggak, aku seneng kok. Oke, Mbak Wid, ini susah saya nanya. Jumlah film pasti inget dong, 100 lebih lah. Enggak, belum sampai. Aku tuh belum sampai loh ratusan. Kamu belum. Lebih banyak Pak. Saya mungkin saya udah ratusan. Aku enggak. Aku kan itu dia Mudi. Kadang-kadang kalau aku nggak suka saya nggak mau, ceritanya nggak bagus. Kadang-kadang kamu bilang kalau ceritanya nggak bagus, iya. Jangan kayak gitu. Ya memang cerita nggak bagus. Masa saya mesti bilang cerita bagus? Saya bilang gitu. Saya orangnya gitu. Kalau saya nggak suka ya udah. Mbak, artinya gini. Pernah disutradarai Teguh? Belum. Jadi sama. Cinta pertama itu kan sebetulnya saya. Oh, yang Christine. Betul. Jadi datang ke rumah sama Pak Hatuk, mereka berdua. Iya, Lang Perkasa Film. Betul. Berdua, ayo dong, dia bisa. Saya mau, tapi gimana? Karena kita sudah janji sama orang dari Thailand, kita mau syuting di sana. Jadi nggak bisa sama sekali. Jadi di mana? Saya lupa berapa minggu kemudian terus kita berangkat. Jadi karena itu. Piala Citra udah berapa? Citra tunggu ya, enggak banyak sih, 2 terakhir. 87 itu udah Citra belum ya? Hari ini udah Citra belum ya? Udah dong. Oh udah ya? Udah. Citra tuh kan udah. Festival 74 ya, Surabaya Festival udah, Surabaya iya. itu. Udah pernah juga supporting untuk Citra juga, lalu terakhir ya untuk lifetime achievement ya. Citra. Jadi total di film udah berapa tahun? 50 tahun lebih. Ya. 50 lebih. Ya, istilahnya saya 70. Saya mulai di film 70. Mbak mungkin 52-an mungkin. 52. Ya, lifetime achievement lah. Makanya orang nggak pernah lupa yang namanya Widiawati. Jujur Mbak, banyak yang tanya, Bang Rano tolong dong sama Mbak Widiawati dong, kita mau tahu nih, mau dengar segala macam. Ya saya kadang-kadang saya suka jawab. Kan filmnya, iya itu kan film cuman ini aja. Kita mau tahu, mau kangen kita dengan tokoh-tokoh ya. Ya, saya bukan orang yang banyak orang yang dan ingin. Ternyata orang-orang tuh banyak yang suka sama film dulu. Bener nggak sih, Ran? Saya juga agak bingung, nggak ngerti, Mbak. ada yang jauh di bawah saya. Betul. Saya suka film dulu. Dia ngomong gitu. Lo kenapa? Secara teknik kan jauh. Sekarang jauh lebih unggul gitu. Nggak tahu, mereka bilang film dulu tuh punya memori gitu loh. Kalau sekarang memang film tuh populer.
box office lah. Tapi habis gitu kan. Mereka bilang enggak, saya tetap suka. Biar ini bagus, enggak, saya tetap suka film dulu. Dan banyak yang suka, ngerti. Alasannya ya dia bang suka aja katanya gitu, lucu ya. Lucu. Nggak nyanyi lagi mbak? Kalau ada yang minta aku nyanyi. Boleh juga tadi filmnya jadi penyanyi nih kan? Saya kan kalau filmnya Bung Sofan pasti saya. Pasti nyanyi. Itunya theme song. Theme songnya pasti Ya, saya. benar. Hari ini kan aku juga. Iya, ya, hari ini perkawinan ya. Perkawinan enggak, karena kan perkawinan kan bukan Sofan, kan Bung Wem. Oh, Pokoknya perkawinan Wim ya? Wem. Oke. Wem. Oh, Pokoknya kalau film Mbak yang Wit dia sama Om Wim banyak ya? Saya Saya nggak banyak, saya cuma beberapa film. Cuman waktu itu beliau udah sakit kan? udah sakit. Saya justru yang ngalamin setelah dia sakit. Jadi ayo Widya, ayo. Bung Wim saya belum, ayo take langsung kamera. Bung Wim saya belum sampai. Kok udah kamera saya bilang. Oke Mbak Wit, banyak yang tanya. Emang nggak mau ke sinetron? Ada lagi sinetron, Ra. Sinetron atau FTV? Dulu pertama kita kan bolak-balik diminta. Nah. Waktu Bung Sofan masih ada. Males ya gini-gini. Padahal waktu itu masih weekly kan. Ya, nggak Satu stripping kali ya tiap hari. terus Ram minta. Ram. Abad 21 kan. Oh, Abad 21. oh iya benar. Abad 21 itu Benar. sinetron yang kalau nggak salah ya Dul juga udah Ya, kan. ya. Jadi itu yang tapi akhirnya ya dengan stripping ini kok Betul. agak gimana ya? Mbak, ada yang mau disampaikan sama sahabat Sirano? Karena mereka ini ternyata pencinta film Indonesia. Oh, Mbak nggak percaya? Nanti lihat hasil istilahnya apa namanya usia. YouTube yang nonton ini usia itu usia kita. oh iya udah pasti. lah. Range apa age Iya, apa namanya usia itu iya. 15 sampai 55 tahun. Iya. Saya juga kaget. Di bawah saya dong. Bukan artinya mereka penonton film. Iya. Yang saya tahu kan ya istilahnya kalau YouTube ini milenial. Ternyata di milenialnya nggak terlalu tinggi, malah di umur. Iya, sama seperti IG kan, mereka Ya, juga benar, tahu benar, semua benar. apa segala macam. Oke, sekarang yang terakhir mungkin Mbak Wit mau sampaikan apa supaya mereka bagaimana mencintai film Indonesia? Kalau masalah mencintai itu kan kembali kepada diri kita ya. Ya. Kalau kita mencintai Indonesia, Ya. tanah air kita, dengan sendirinya kita akan mencintai semua. Nah, betul, Iya kan? betul. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, pasti kita nggak akan ada korupsi. Ya. Bener nggak sih? Iya. Mereka akan mengingat bahwa saya tidak akan melakukan, karena begitu mereka lakukan korupsi, berarti mereka merusak ini, merusak ininya sendiri, negaranya sendiri. Gitu. Nah sekarang mereka begini, dengan COVID ini kan bioskop tutup. Betul. Sementara kemarin kan film Indonesia luar biasa. Sedang bagus-bagus. Lagi sekarang nih gimana meningkatkan itu kan? Apakah kita harus? Makanya saya bilang ya mungkin sekarang juga beberapa film Indonesia ada di channel internasional gitu kan, mungkin memang seperti itu sekarang ini karena ya, bioskop mau nggak mau bioskop kemarin katanya mau dibuka akhirnya ditutup lagi. Karena pasti orang ada kekhawatiran ya untuk datang ke sana dan karena kecil kan, betul kecil, tertutup lagi ya. Waduh, semua pasti mikir kan ya. Kita tentu saya kira semua berharap ya bisa cepat selesai dan ya memang perekonomian sangat betul. menyedihkan ya di seluruh aspek. Oke, sahabat Sirano, terima kasih banyak Mbak Wit hadir hari ini dan semakin kita kenal siapa Widyawati dan Bung Sofan almarhum yang sangat luar biasa. Saya tidak akan pernah lupa karena zaman saya kecil film pertama saya tonton adalah yang dibilang Pengantin Remaja, Romi dan Juli. Makanya waktu ada film saya sama Yesus Gusman, Romi Juli, wow. Dan kebetulan waktu Mbak Wit sama Om Sofan, saya selalu suka susah manggil Om Sofan main sebagai cameo Romi Juli gitu. Apa itu Mbak ya? Masih ada, pasti kamu nggak akan lupa. Ini udah mulai. Udah. Dimana pada waktu itu inget banget, Bung Hatu kan terus bolak-balik. Pan, ayo cepet. Istrinya bertingkah lagi, nggak mau pakai baju ini, nggak mau pakai ini.
Udah deh cepet akhirnya aku lempar, inget nggak lempar, Aduh, saya- lempar. Lempar tas. Lempar bunga mawar terus si makeup. Hah, itu kan mahal banget katanya. Aduh. Itu seumur-umur kok nggak pernah berantem di depan orang. Aduh. Itu sekalinya aku berantem. Aduh, akhirnya terbuka juga rahasia. Belum Jadi- pernah sih. Jadi kejadian itu mau syuting di UCLA. UCLA sampai ingat sih siapa namanya asistennya Bung Sofan, si Slamet kan, Iya. nangis loh. Nangis dia bilang, Van aku nangis, aku nggak pernah lihat kalian berantem, kenapa berantem? Mungkin dia udah selesai sama karena di luar negeri Betul, kan pasti betul, kan betul. budget itu membengkak. benar, Ini benar. gue pakai macem-macem lagi, pakai nggak mau baju nggak mau yang ada berantem. Akhirnya mereka. Mbak Wit jujur gak cerita ya memang dalam sebuah produksi tentu saja tidak ada yang bukan tidak ada yang smooth ya, pasti ada sesuatu Pastilah, masalah. pasti ada. Nggak mungkin. Memang waktu itu kita syuting di UCLA, bayangin kampus besar. Perasaan saya nggak jauh dari lokasi kita syuting ada orang Amerika lagi syuting. syuting mereka Itu dengan dengan truk yang puluhan truk. Nah kita kamera cuma 9 orang, bayangin. Jadi waktu Mereka ngurus bikin izin, video klip, dipikir oh ini student ya. Jadi Lagi biarin kalau belajar. student belajar gratis aja deh. dan di samping kan mereka untuk asuransi kan. Ya, Ingat nah, nggak? itu juga, Rencananya betul. kan mau pakai kereta di sana. Amtrak. Amtrak. Jadi memang Karena jadi lucu. Nanti kita lihat di klipnya. Jadi seharusnya syuting di kereta. Cuman ternyata di Amerika itu kalau kita syuting di kereta waktu itu Iya, itu terus insurance-nya tinggi banget. luar biasa. Diakalin 1 juta US dollar katanya. Akhirnya nggak jadi. Sehingga kita bikin keretanya tuh di kantor. Tapi gak ada yang tahu loh. Iya, artinya Ada yang ya tahu. itu salah satu waktu itu saya lihat Om Sopan ya tentu sebagai sutradara kan nggak ngerasa puas kan. Pasti. Dia kan mau eksplor karena pertemuan Arini dengan Sinik kan di Justru situ. di situ. Udah pakai baju tebel, panas pula. Syuting di Tenabang lagi udah nggak ada AC. Aduh ampun deh. Jadi benar-benar itu Ya pengalaman. itu pengalamannya. Pengalaman. Mungkin yang menarik karena jatuh cintanya Sinik ini sama orang yang jauh lebih Lebih tua, dewasa. betul. Itu sesuatu yang Betul, menarik betul, ya. betul. Dimana si Arini ini juga disakiti oleh Helmi. Iya, ya Helmi. Iya. Helmi Masih disakiti. inget aja Mbak Wit. Jadi saya ingat karena adiknya Bung Sofan namanya. Iya, Helmi. namanya Helmi. Terus pemuda yang jauh lebih muda ternyata lebih pandai untuk membuka hatinya. Betul. Si Arini. Benar. Nah kalau saya jujur, satu novelnya udah saya baca. Ini novel yang sangat populer. Kedua memang ini adalah metamorfosis buat saya. Dulu kan saya film remaja. Nah ini film dewasa saya anggap kan. Ya istilah Sinik jatuh cinta dengan wanita yang jauh lebih tua secara usia. Tapi dia harus menjadi dewasa kan. Itu luar biasa. Memang kontemplasinya sangat luar biasa. Dan jujur guidance dari sutradara ya Bung Sofan tuh yang buat saya sangat membantu lah istilahnya kan. Jadi sekali lagi sahabat Tirano, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen dan like, share ya. Oke, sampai ketemu. Maaf, beliau kan orangnya sangat berdinda gitu. Apa berdinda? Apa namanya? Dendi. Berdinda Berdinda pembantu. pembantu. Dendi apa namanya?